Gunung Pangrango di Bogor, Jawa Barat, terkenal dengan keindahan alamnya yang memesona. Namun, di balik hutan lebat dan kabut tebalnya, tersimpan kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah legenda Jurang Larangan, sebuah lembah terpencil yang diyakini dijaga oleh kekuatan gaib. Inilah kisahnya. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya. Like, share, and komentar video ini. Tahun 1998, sekelompok mahasiswa biologi dari Bogor merencanakan ekspedisi ke Gunung Pangrango untuk meneliti flora langka. Dipimpin oleh Rani, mahasiswa berambut ikal yang ambisius, mereka nekat memasuki kawasan yang jarang dijelajahi. Sebelum berangkat, seorang tetua kampung, Mbah Jaya, memperingatkan, "Jangan mendekati Jurang Larangan. Itu bukan tempat bagi orang hidup. Nyi Pelet, penunggu sana, tak suka diganggu." Rani mengabaikannya. Bagi dia, mitos hanyalah tahayul. Hari kedua pendakian, cuaca berubah drastis. Kabut tebal menyelimuti jalur, dan suara gemeresik daun bergesekan terdengar seperti bisikan-bisikan parau. Andika, anggota termuda kelompok, tiba teriak histeris. Ada perempuan di balik pohon. Dia tak punya mata. Teman-temannya menertawakannya, mengira ia kecapean. Namun, malam itu, mereka semua mendengar lolongan panjang, bukan suara serigala atau owa, melainkan sesuatu yang lebih manusiawi, namun menyayat jiwa. Saat tersesat di dekat jurang curam, Rani melihat sosok perempuan berjubah putih melayang di atas tebing. Wajahnya cantik tapi pucat, dengan mata hitam pekat seperti lubang kegelapan. Sosok itu tersenyum, tapi mulutnya merekah hingga ke telinga, memperlihatkan gigi-gigi runcing. "Kalian mau ikut aku?" Suaranya mendayu, menggetarkan tulang belakang. Kelompok itu berlari pontang-panting, tapi jurang di depan mereka seolah-olah bergerak, menjebak mereka dalam lingkaran setan. Saat hampir putus asa, seekor macan kumbang berukuran raksasa muncul dari semak. Anehnya, hewan itu tidak menyerang. Matanya bersinar keemasan, seolah memandu mereka keluar dari kabut. Mbah Jaya pernah bercerita, macan itu jelmaan Eyang Pangrango, penjaga sejati gunung ini. Mengikuti arah langkah macan, mereka akhirnya menemukan jalan pulang. Saat berpamitan, macan itu mengaum lirih, seperti peringatan untuk tak kembali lagi. Sepekan setelah ekspedisi, Andika menghilang. Penduduk desa menemukan sepatunya di tepi Jurang Larangan, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Rani, yang kini sering terbangun oleh mimpi buruk suara tawa Nyi Pelet, tak pernah berani lagi mendaki. Hingga kini, warga percaya, siapapun yang mengganggu ketenangan Pangrango akan dijemput oleh penunggunya. Kabut tebal dan auman macan tetap menjadi penjaga abadi rahasia gunung itu. 5 tahun setelah kehancuran keris Kiromang, Gunung Pangrango mulai ramai dikunjungi pendaki baru yang tergoda oleh cerita Gunung Jinak, setelah Rani membagikan kisahnya di media. Namun, suatu pagi, warga dikejutkan oleh kabut merah pekat yang menyelimuti lereng gunung. Fenomena yang sama seperti saat ritual penutupan gerbang. Bau anyir darah kembali tercium, dan burung-burung di hutan berbondong-bondong terbang menjauh. Mbah Jaya, yang kini telah tiada, pernah berpesan kepada cucunya, Wulan, jika kabut merah kembali, itu pertanda segel pengganti yang Rani buat mulai retak. Nyi Pelet mungkin tak lagi sanggup menahan apa yang di bawah jurang. Seorang arkeolog muda bernama Galih tiba di desa dengan dokumen tua yang ia klaim sebagai peta harta kerajaan Sunda. Dokumen itu menunjukkan titik di Gunung Pangrango dengan simbol keris dan harimau. Galih meyakini bahwa keris Kiromang hanyalah bagian dari harta yang lebih besar. Sebuah mahkota emas bernama Makuta Sang Hyang, yang konon bisa memberi kekuasaan abadi. Rani, yang kini menjadi pemimpin komunitas adat, menolak membantu. "Kau hanya akan mengulangi kesalahan Erik van Dijk." Tapi Galih diam-diam menyusup ke jurang dengan bantuan pendaki bayaran. Saat menggali di dekat reruntuhan batu altar, mereka menemukan lorong bawah tanah yang dipenuhi tulang manusia berantai. Di ujung lorong, terpampang prasasti beraksara kuno, yang tergoda oleh Makuta, akan menjadi budaknya. Galih nekat mengambil mahkota yang tersembunyi di dalam peti batu. Saat menyentuhnya, seluruh gua bergemuruh. Dari kegelapan, muncullah sosok raksasa bertubuh harimau dan berkepala manusia.
Sang Hyang Tanding, roh penguasa kegelapan yang selama ini terkurung oleh keris Kiromang dan Nyi Pelet. Raja yang serakah mempersembahkan nyawa anak buahnya untukku. Sekarang, kau akan melanjutkan tradisi itu. Suara Sang Hyang Tanding menggema di kepala Galih. Tanpa bisa melawan, Galih dan krunya berjalan zombie menuju jurang. Mata mereka kosong dan mulut berbusa. Rani, yang merasakan gangguan gaib, memanggil arwah Nyi Pelet melalui ritual darurat. Di tengah asap kemenyan, penunggu jurang itu muncul dalam wujud lebih manusiawi. Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya tidak lagi mengancam. Aku sudah lelah, Rani, bisik Nyi Pelet. Tapi jika Sang Hyang Tanding bebas, seluruh Bogor akan jadi persembahan untuknya. Kau harus cari Eyang Pangrango. Hanya dia yang tahu cara mengunci gerbang abadi. Bersama Wulan, Rani menyusuri goa mistis di balik air terjun Cibeureum. Di sana, mereka menemukan Eyang Pangrango dalam wujud manusia tua renta dengan mata kuning menyala. Kau harus masuk ke alam bayang-bayang, katanya. Bawa Sang Hyang Tanding kembali ke masa lalu, ke saat ia dikhianati oleh raja yang menciptakannya. Dengan bantuan Eyang Pangrango, Rani dan Wulan masuk ke dunia paralel, sebuah versi Gunung Pangrango di abad ke-15. Mereka menyaksikan bagaimana Raja Kejam, Prabu Dharmakala, menyiksa Nyi Pelet, yang saat itu masih manusia, untuk menguasai Sang Hyang Tanding. Di puncak pengorbanan, Rani berhasil melempar mahkota Sang Hyang ke dalam kawah gunung berapi purba, sementara Wulan menggunakan mantra Embah Jaya untuk mengikat Sang Hyang Tanding dengan rantai doa. Namun, kembali ke masa kini, mereka sadar bahwa Galih dan krunya telah tewas menjadi tumbal. Kabut merah berangsur hilang, tapi Nyi Pelet telah tiada. Rohnya akhirnya bebas setelah tugas berabad-abad selesai. Gunung Pangrango resmi ditutup untuk pendakian selama setahun. Rani dan Wulan menggalang gerakan untuk menjadikan kawasan itu sebagai situs suci yang dilindungi negara. Di sebuah prasasti baru di tepi jurang, tertulis, di balik keindahan, ada pengorbanan yang tak terlihat. Hormati yang tak terlihat, agar alam tetap setia merawatmu. Sementara itu, para nelayan di Teluk Pelabuhan Ratu, 60 km dari Pangrango, melaporkan melihat sosok perempuan berjubah putih berdiri di atas ombak, seolah menjaga garis pantai. Mereka percaya itu adalah Nyi Pelet, yang kini mendapat peran baru sebagai penjaga keseimbangan alam Jawa Barat. Alam bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, atau harta yang harus dikuras. Ia adalah cermin, memperlakukannya dengan serakah, dan bayangan kegelapan kita sendiri yang akan menghancurkan kita.